Halo Millennials, balik lagi di YouTube kita hari ini, Dr. Geri dan juga Mice. Hari ini Dr. Gerinya masih jaga anak dulu, jadi balik lagi ke istrinya doang. Dan hari ini kita bakal ngobrol sama satu orang ibu hebat lagi, seperti episode sebelumnya. Tapi kisahnya ini tuh menarik banget, karena kalau misalnya di mana-mana kita tuh lahiran antara normal dan sesar, normal atau sesar, ini dua-duanya. Jadi temen kita satu ini itu ngalamin lahiran normal dan juga sesar selama 36 jam. Nah, kita bakal cerita-cerita, bakal tanya-tanya lebih dalam sama teman kita satu ini. Coba dong kenalin dulu nama kalian, nama kamu siapa, umur berapa, anaknya ada berapa, umur berapa, supaya Mama Millennials bisa kenal juga. Halo Mama Millennials, kenalin nama saya Ola. Saat ini berusia 27 tahun, masih baru punya satu anak. Usianya tanggal 29 Januari ini 3 bulan. Detail banget ya, Bun. Iya, Bun. Biar dikasih kado, Bun. Oh iya, kode. 3 bulan aja minta kado ya? Oke, nah dari judul YouTube-nya aja nih, dari judul kita hari ini aja udah kelihatan banget ya, kayak ini orang nggak salah apa kontraksi 36 jam gitu. 36 jam itu kan 1,5 hari ya, kayak wah gila sih, gue pribadi sih nggak kebayang sih itu gimana perasaan lo gitu ngalamin kontraksi selama 36 jam. Nah, kalau dipikir-pikir sekarang sih kayaknya ya, kalau gue harus mengulang waktu itu sih, kayaknya gue juga nggak kuat sih, Cek. Cuma ya emang pada saat proses lo ngejalaninnya kan lo nggak bisa expect ya berapa lama lo akan mengalami kontraksi sampai lo bukaan lo lengkap, terus anak lo keluar, itu kan lo nggak tahu apakah 5 jam, 9 jam, atau nggak ada juga yang misalnya cuma datang ke rumah sakit habis itu keluar gitu kan anaknya. Nah ya jadi gue bener-bener ngikutin ritme bukaan gue aja gitu. Jadi kalau ditanya kuat atau enggak ya kalau lo tanya sekarang ya gue nggak kuat, tapi ketika waktu kemarin gue jalanin ya dibisa-bisakan kuat. Karena lo juga nggak expect kalau misalnya gila ternyata lama banget ya 36 jam gitu kan. Betul, nahan sakitnya sih yang gue nggak kuat gitu. Jadi rasanya kayak apa sih lah? Kontraksi tuh kayak gimana sih? Kalau gue kan lahiran kan gue sesar ya, jadi gue tuh gue udah operasi sebelum hari perkiraan lahirnya gitu loh. Jadi gue bener-bener nggak ngerasain yang namanya kontraksi gitu. Yang namanya kontraksi itu ya kayak lo dibilang sakit datang bulan tuh lebih parah ya daripada sakit datang bulan. Jadi kayak lo pokoknya perut lo tuh mules terus, tapi mulesnya tuh mulus banget sampai ya cara lo untuk nge-reduce sakit lo tuh dengan cara lo ada teknik pernafasan kayak gitu-gitu, tapi udah lo lakuin juga rasa sakitnya nggak hilang. Itu rasa sakit yang nggak bisa gue jelasin dengan kata-kata, pokoknya sakit aja. Kayak diremes-remes gitu ya, kayak lagi mau mens gitu ya. Masih mending sih kalau kayak lagi mens itu tuh nggak terlalu, menurut gue ya, karena gue kalau mens nggak terlalu sakit-sakit banget gitu ya, sakit perutnya. Jadi menurut gue kontraksi itu sakit perut yang dahsyat, lebih sakit daripada diare, lebih sakit dari apa ya, dari datang bulan juga lebih sakit sih. Dan dia kalau datang bulan kan ya paling seminggu itu nggak seminggunya lo sakit gitu kan. Kalau ini tuh setiap jam, menit, habis itu nanti persekian detik itu sakit gitu. Gitu. Nah tapi kan berarti dengan lu, maksudnya dengan lu udah ngerasain kontraksi kayak gitu segala macam, memang lu dari awalnya itu lu udah plan kan, lu pengen lahirannya normal kan, berarti lu udah prepare kalau hari ini akan datang dan lu akan go through ini semua gitu. Betul, gue emang udah plan lahiran normal, tapi dengan supervisi dokter ya. Jadi bukan karena gue pengen lahiran normal, gue harus lahiran normal. Enggak, jadi gue emang ngejalanin ini semua tuh pas awal-awalnya gue nanya dulu ke dokter, dok ini memungkinkan nggak saya lahiran normal. Terus pada saat proses gue hamil itu, gue tiba-tiba ada ambeien nih kan, namanya ibu hamil gitu ya. Itu juga, dok ini masih possible nggak gue lahiran normal gitu. Terus habis itu gue sering mimisan, dok ini masih possible nggak saya lahiran normal. Habis itu cek fisik dulu, cek darah, terus habis itu dicek juga janin gue posisinya udah bener atau enggak. Baru akhirnya gue dan suami decide untuk kayaknya kita possible untuk lahiran normal gitu. Jadi bukan kucuk-kucuk dari awal gue harus lahiran normal, enggak, tapi gue ngelihat dulu kemampuan badan gue nya, janinnya, sama
berdasarkan rekomendasi dokter gue merekomendasikan nggak untuk gue lahiran normal gitu. Nah, pas lu udah ngejalanin waktu itu kan lama banget ya prosesnya ya. Di tengah-tengah lu ada ngerasa nggak sih kayak rasa mau nyerah gitu? Misalnya 10 jam pertama gitu, terus habis itu 10 jam kok kayaknya nggak bisa-bisa ya, terus misalnya 15 jam gitu. Ada nggak sih di tengah-tengah itu lu ngerasa aduh udah deh kayaknya nggak usah normal deh, ini kok lama banget ya gitu, sampai akhirnya lu bertahan di 36 jam lu ngerasain kontraksi itu? Di bukaan kelima gue udah mau nyerah waktu itu, karena kan bukaan kelima itu gue baru jam 12 malam. Di bukaan itu berapa kelima, jam tuh? Dari bukaan 5 ke bukaan 5 ke 6 itu gue bukaan 5 jam 12 malam, bukaan 6 itu di jam 7 pagi. Itu berapa lama tuh? Cuma satu bukaan segitu lama. 7 jam. Itu gue udah mau nyerah karena sakitnya udah sakit banget, sedangkan gue itu belum dibolehin ILA waktu itu sama dokter gue. Jadi gue harus nunggu dulu sampai bukaan 6 baru gue boleh dikasih ILA untuk nahan sakit selama 2-3 jam. Nah, jadi selama itu kan gue nggak tidur ya. Semalaman itu gue nggak tidur, terus sakit terus, gue teriak-teriak terus. Habis itu udah capek badan, capek semuanya, terus gue sempat ngomong, gue WA ke dokter gue, "Dok, saya udah nggak kuat, saya nggak ini." Terus dokter gue cuma bilang, nanti kalau kamu memang udah benar-benar nggak kuat, akan kita masukkan ILA, tapi ILA itu hanya bertahan untuk 3 jam, dan itu akan kita pakai untuk nanti bukaannya udah agak gedean dikit, jadi dari bukaan 6 ke bukaan 7 ke bukaan 8 gitu. Jadi gue masih pada saat itu belum diperbolehkan untuk ILA, jadi gue benar-benar di situ gue udah mikir, sampai gue WA ke dokternya, "Dok, ini saya bisa bertahan gak ya sampai bukaan 6?" Karena gue bener-bener senggak kuat itu, Cek. Jadi itu lu posisinya di rumah ya? Masih di rumah ya? Enggak, gue udah di rumah sakit. Jadi dari bukaan 2, gue udah disuruh masuk rumah sakit karena dilihat, kan kita di CTG ya, itu durasi kontraksi gue tuh periodenya tuh udah deket-deket gitu loh. Jadi kata dokter ini lebih baik dipantau di rumah sakit karena takutnya tiba-tiba bukaannya tuh jadi cepet gitu loh. Kayak dari bukaan 2, 3, 4 tuh langsung dalam waktu 1 jam udah langsung kebuka tuh semuanya gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Jadi tapi lu akhirnya sampai tadi udah bukaan 5, bukaan 6, terus sampai ke bukaan 10 ya. Long story short, loncat ke bukaan 10, akhirnya lu udah di ruang persalinan nih. Udah ngeden, udah pokoknya berusaha untuk keluarin anak lo gitu kan. Nah, ceritanya gimana tuh di ruangan persalinan itu? Di ruangan persalinan itu gue masalahnya tuh kan kenapa nih jadi lama banget, karena ternyata jalan lahir anak gue itu, jalur lahir anak gue tuh terhambat gitu. Terus habis itu gue nanya terhambatnya kenapa, ternyata karena pertama ketuban gue tuh nggak pecah-pecah sampai bukaan 9. Terus yang kedua katanya anak gue itu posisinya itu pada saat dia mencari jalan lahir itu nggak ke tengah tapi dia ke samping, ke sebelah kiri. Jadi kena ke panggul gue apa gimana gitu, gue nggak ngerti. Jadi posisinya agak susah untuk keluar di tengah. Jadi itulah yang membuat lama. Jadi kita masih nunggu anak gue jadi kayaknya dokternya kan masukin tangannya ya, itu kayak membenarkan posisi kepala anak gue. Tapi emang nggak bisa keluar juga gitu. Jadi dari bukaan 9, habis itu dipecahin dulu ketubannya sama dokter gue, dimasukin alat. Gue nggak tahu tuh alat apa, sampai udah nggak kerasa sakitnya karena udah lebih sakit kontraksinya gitu ya. Terus di bukaan ke-10 itu gue udah mulai ngeden karena kan udah ketubannya udah pada pecah. Gue disuruh ngeden nggak keluar, posisi anaknya semakin miring, kepalanya makin miring ke kiri. Akhirnya kata dokter kita coba induksi yuk, karena pada saat pembukaan 10 tiba-tiba kontraksi gue itu melemah. Jadi kontraksinya yang tadinya intens per 30 detik itu berubah jadi ke 15 detik. Berubah jadi ke 45 detik sekali. Habis itu kata dokter ini harus kita induksi, karena kalau enggak nanti anaknya ini udah setengah keluar, bukan setengah keluar sih, udah di jalan keluarnya, udah tinggal gitu keluar gitu kan ya. Jadi kata dokter lebih baik diinduksi. Tapi gue juga udah prepare untuk induksi sih. Jadi pada saat kan gue diinduksinya diinduksi infus tuh ya. Jadi disuntik obat. Gue nggak tahu kalau induksi bakal sesakit itu gitu. Ternyata pada saat diinduksi itu
kalau tadi kan lo nanya, lo saat mau nyerah kapan ya? Ada dua, pada saat pertama, pada saat dari bukaan 5 ke bukaan 6, sama pada saat gue diinduksi. Pada saat diinduksi itu kalau tadi di bukaan 5 itu kan gue karena capek ini sakitnya gue nggak kuat. Tapi kalau pada saat diinduksi itu gue udah yakin, gak tahu ya kenapa di hati gue itu gue mikir apakah ini saat terakhir gue gitu, benar-benar apakah mungkin kan gue udah nyusun plan A sampai plan Z. Ada sih di plan gue itu yang misalnya gue nggak selamat gitu, tapi gue akhirnya menemukan titik, oh mungkin ini saatnya gue yang nggak selamat ya gitu, karena pada saat induksi itu tuh rasa sakit itu nggak bisa dijelasin lagi gimana. Habis itu dosisnya kan ditambah terus kan, jadi pertama berapa suntikan, habis itu berapa suntikan lagi. Jadi ketika induksi itu udah tinggi, terus gue udah keseringan banget tuh rasa sakitnya, terus gue harus ngeden, anak gue nggak keluar, terus badan gue lemas, sampai akhirnya gue bilang, dok saya udah nggak kuat. Gue ngomong kayak gitu karena untuk ngeden aja gue udah nggak kuat karena rasa sakitnya itu udah terlalu sakit gitu. Jadi ya gue cuma mikir ya mungkin ini kan itu di situ suami gue nemenin ya, pada saat gue udah diinduksi itu suami gue udah masuk ke dalam ruangan. Gue cuma kayak ya bilang ke suami gue kayak mungkin ini saat terakhir gue nih yang bisa ngelihat anak gue cuma pengen cepet-cepet anak gue keluar, setidaknya gue bisa ngelihat anak gue gitu loh, karena gue nggak tahu apakah gue masih ada waktu untuk melihat anak gue gitu dengan sisa kekuatan gue yang ada. Gila, gue berarti di saat itu fisik lu capek banget, lu ngeden, terus tenaga lu udah hampir habis, terus emosi lu juga udah campur aduk banget karena lu kepikiran jangan-jangan nih gue bisa kayak nggak survive kan, maksudnya kayak bisa meninggal di saat itu gitu kan. Betul, itu bahkan gue udah nggak mikirin, yang gue takutin cuma jangan sampai gue mati dulu tapi gue nggak sempet lihat anak gue, atau gue mati anak gue juga mati nih di dalam gitu loh, karena gue nya nggak bisa bertahan. Jadi pada saat itu gue cuma jalanin menit by menit itu tuh hanya untuk kayak gue harus bertahan biar anak gue keluar, gue bisa ngedengerin nangisnya, gue bisa ngelihat anak gue. Maksud gue tuh cuma itu. Atau gue juga ada perasaan kayak gini, yang penting gue harus bertahan nih sampai anak gue benar-benar selamat aja keluarnya, karena kalau gue nggak selamat takutnya anak gue kenapa-napa nih di dalam. Gue cuma mikirnya kayak gitu sih. Jadi gue udah nggak mikirin gue harus selamat gitu loh, kayak selamat, umur panjang, itu gue udah gak mikirin. Pada saat itu gue, ya Allah gimana caranya gue masih ada waktu untuk menyelamatkan anak gue dan bisa ngelihat anak gue lahir gitu. Ya itulah, setelah diinduksi itu yang gue rasain. Jadi kalau saat titik terlemah gue pada saat di bukaan 5 dan pada saat induksi. Nah tapi setelah induksi itu lu gak berhasil juga kan untuk ngeden sampai akhirnya lahiran normal gitu, dan akhirnya dokter lu itu mengajukan untuk kita sesar aja yuk kayak gitu. Iya, nggak berhasil Cek. Jadi emang diputuskan kayak gitu karena ini kan di waktu itu ketika dokter mutusin itu gue udah 32 jam ya, udah 32 jam kalau nggak salah ya. Terus habis itu dokternya bilang ini kasihan bayinya, walaupun secara tanda vital bayinya masih fine-fine aja, masih oke, tapi kasihan ibunya. Karena ibunya juga udah terlalu lama nahan rasa sakitnya, dan kasihan juga bayinya. Karena kan ketubannya udah dipecahin ya Cek ya, di bukaan 10 tuh udah ini. Jadi istilahnya tuh di dalamnya tuh mungkin udah nggak ada ketuban kali ya. Jadi kasihan bayinya katanya. Oh kalau pada saat dokter ngomong kayak gitu, gue langsung oh ya udah dok nggak apa-apa, disesar aja yang terbaik buat gue dan janin gue gitu. Dan bahkan mungkin gue expect-nya lu udah kayak bodo amat lah. Gue tadi kan lu padahal bilang lu prepare banget untuk lahiran normal, sampai lu tanya kita layak nggak sih dok untuk lahiran normal, dari karena lu sering mimisan, karena lu ada ambeien segala macam. Dan maksudnya di awal kehamilan lu ini kan lu udah bener-bener well prepared banget untuk lahiran normal kan. Dan on the day di saat lu udah kayak capek fisik, capek mental, udah penuh air mata kali, udah ngeliat atau kayak apa, terus lu kayak langsung sekejap, oke nggak apa-apa, gue sesar aja, yang penting anak gue selamat kayak gitu.
Karena sebenarnya to be honest, plan sesar itu termasuk salah satu plan terbaik di hidup gue. Maksudnya di skenario gue bikin plan A sampai Z, sesar itu tuh masih top 3 plan gue gitu loh. Sedangkan plan-plan buruknya itu gue udah mikirin kalau gimana ketika suami gue harus memilih siapa yang harus diselamatkan, gue atau anak gue. Bahkan gue juga udah mikirin gimana kalau gue lahiran normal tapi ternyata pada saat anaknya keluar, anaknya tidak bisa terselamatkan, atau gimana kalau ternyata guenya yang nggak selamat. Itu gue udah punya plan sebanyak itu gitu loh. Jadi ketika dokter cuma bilang, "Ola, kamu harus sesar ya," ya udah, why not gitu loh. Yang penting selama itu yang terbaik buat gue dan anak gue gitu. Jadi masih oke lah. Dan yang penting juga cepetan deh gitu ya, karena lu lama banget kan, udah capek sih, dan lu pasti ada perasaan gak sabar juga pengen ketemu anak lu, ya nggak sih? Udah terlalu lama. Benar, pada saat itu gue rasanya udah gimana caranya gue cepet yang dibius buat ini loh, Cek, buat sesar. Karena kontraksi gue tuh terlalu sakit, kan ini sisa induksi masih ada ya. Dan itu kan dibilang, lah kita lahiran sesar ya, itu kan lo ambil darah dulu, diperiksa darah dulu, layak nggak untuk operasi sesar, kayak gitu-gitu kan. Gue udah rasanya, ayo cepet aja kita sesar, biar gue tuh dapet bius, jadi gue nggak ngerasain sakit induksian ini tuh udah nggak gue rasain gitu. Ya, tapi ya berjalannya waktu, ternyata ketika gue udah di-schedulein untuk sesar, ternyata di ruangan sebelah ada yang lebih membutuhkan untuk sesar duluan, karena dokter gue kan termasuk dokter senior di rumah sakit tersebut, harus ngebantuin tuh si yang udah gawat janin itu. Jadi gue terhambat lah 2 jam. Jadi dengan sisa induksi yang tadi, dan gue udah nggak boleh ILA, terus gue juga belum boleh pakai biusnya sesar. Jadi gue harus nunggu selama 2 jam lagi untuk masuk ke ruangan operasi. Jadi di situ juga ya itulah titik terendah gue pada saat induksi itu. Pokoknya setelah after induksi sampai menuju ke sesar itu udah titik terendah gue bakal, dan di situ kan ada bokap gue, ada nyokap gue, ada suami gue cuma ngelihatin mereka aja, kayak gue, ya Allah, apakah ini saat terakhir gue bisa berkumpul sama keluarga, ngelihatin semuanya kumpul kayak gini gitu. Gue benar-benar udah nothing tulus, udah kayak yang penting sekarang gue bisa ngelihat mereka aja gitu. Sama kan gue teriak-teriak ya kan, di situ ada bokap gue bilang ke bokap gue kayak, Pak, mintain dong ke dokternya biar Ola dikasih anestesi gitu kan. Tapi si dokter, karena dokternya ini teman bokap gue, terus kata bokap gue, kata dokternya nggak boleh karena kamu akan sesar, nanti akan dikasih anestesi untuk sesar, dan anestesi untuk sesar itu ada ketentuannya, misalnya lo selama berapa lama sebelum operasi, sedangkan ini kan gue masih nunggu orang yang operasi gitu, jadi belum boleh, kayak gitulah. Jadi itu benar-benar titik terendah gue tuh dari induksi menuju ke sesar. Ditambah juga lu ketuban udah dipecahin, ya nggak sih? Wah, udah makin nggak sih? Itu udah kayak bener-bener, ya nggak kebayang banget sih kayak gimana. Bayang, gue udah mikir, kalau anggaplah kalau misalnya saat itu gue kenapa-napa gitu, yang penting anak gue gak kenapa-napa aja. Pokoknya di pikiran gue tuh cuma itu aja, Cek. Mungkin lo ngerti lah ya, karena sebagai ibu pasti lo tau lah, gue bener-bener udah nothing tulus, bahkan gue udah ngomong gini nih ya, millennials, gue ngomong ke suami gue, kalau misalnya emang gue nih pada saat dari induksi ke sesar nih, kalau emang ini hari terakhir gue, saat terakhir gue, tolong jaga anak gue, kasih sayang yang penuh buat anak gue, jangan sampai dia ngerasa kayak nggak punya ibu, tapi lo nggak boleh nikah lagi, gue bilang gitu. Kalau sampai lo nikah lagi, gue hantuin hidup lo. Gue benar-benar ngomong kayak gitu ke suami gue. Jadi pokoknya kasih sayang ke anak gue harus lengkap, tapi lo nggak boleh nikah sama siapapun, gue bilang kayak gitu. Jadi ya itu dari induksi ke sesar gue ngomong gitu ke suami gue, karena gue benar-benar udah itu adalah saat terakhir gue. Nah, oke. Dari yang lu tadi lengkap bareng-bareng sama keluarga sambil lu nunggu masuk ruang operasi ya, sampai akhirnya lu 2 jam kemudian lu masuk ruang operasi itu, lu sendiri kan? Lu benar-benar udah berserah deh sama tim dokter, lu mau apain gue. Waktu gue lahiran sih ya gitu ya, karena gue memang sesar, jadi gue masuk ruangan operasi juga kayak udah benar-benar sendiri, nggak bisa ada orang masuk. Gue dalam hati cuman, ya gue benar-benar berserah sih saat itu, karena gue nggak tahu apa yang bakal terjadi di ruangan operasi kan. Maksudnya semua operasi ada resikonya kan, mau dokter secanggih apapun, mau alat sebagus apapun, tapi namanya kayak
human error atau apa ya pasti ada aja gitu. Dan emang itu di saat titik dimana lu bener-bener berserah kayak pengen semoga semuanya lancar-lancar aja kayak gitu. Terus pas lagi lu masuk ruangan operasi, gimana perasaan lu kayak, nah akhirnya kayak gue bakal ketemu anak gue deh gitu. Nah, kalau gue jujur aja, kenapa gue milih lahiran normal daripada sesar? Karena gue takut banget jarum suntik. Jadi, apalagi kan itu disuntiknya di punggung ya, di tulang punggung. Jadi gue tuh pada saat itu gue nggak mikir bakal ketemu anak gue cepet gitu. Gue cuma, aduh gimana ya cara gue melewati dibius ini gitu loh. Tapi ternyata luar biasanya karena gue ngerasa sakit yang induksi ini udah terlalu sakit. Jadi ketika si dokter anestesinya tuh nusuk-nusuk, gue tuh udah mati rasa, udah nggak berasa apa-apa gitu karena sakit induksi, sakitnya kontraksi yang diinduksi itu udah terlalu sakit gitu. Jadi sampai lah udah beres nih dipasang bius-biusnya gitu kan. Terus ternyata nggak sakit. Nah akhirnya ya di situ gue ya udah yang penting anak gue cepet keluar. Gue denger tangisan anak gue, tapi to be honest pada saat gue masuk ruang operasi itu yang gue pikirin tuh bukan anak gue loh Cek, yang gue pikirin tuh nyokap gue. Bener-bener yang ada di pikiran gue dari masuk ruangan operasi, entah kenapa karena gue udah terlalu sakit yang nahan induksi tadi ya, gue tuh cuma mikir gue masih ada waktu nggak ya nih setelah operasi, gue masih selamat nggak ya nih pada saat gue operasi ini untuk ketemu sama nyokap gue, say thank you ke nyokap gue, minta maaf ke nyokap gue, bener-bener mau ngasih tahu kalau terima kasih udah berjuang melahirkan gue, terima kasih udah merawat gue selama 27 tahun. Gue tuh kayak bener-bener, jadi yang kata lo tadi, lo mikirin lo ngerasa seneng gak sih pengen ketemu anak lo? Gue percaya anak gue akan baik-baik aja gitu, karena kan pada saat diinduksi tadi pun ketika diperiksa dokter, ini anak gue masih kuat gitu loh. Jadi gue nggak kepikiran itu, tapi pas gue masuk pintu operasi itu setelah habis dianestesi, di bayangan gue tuh cuma nyokap gue. Jadi pada saat badan gue ditaruh di meja operasi, itu gue nangis terus Cek. Gue benar-benar air mata gue keluar terus. Mungkin orang-orang mikir karena gue sedih karena anak gue udah mau lahir, atau nggak sedih sebagai ibu yang mau melahirkan anaknya ke dunia gitu ya. Tapi di air mata gue yang keluar itu tuh, yang ada di bayangan gue tuh cuma muka nyokap gue Cek. Bener-bener gak ini ya, pas anak gue nangis, kan anak gue teriak tuh ya, tanpa sadar anak gue teriak, terus nangis, gue alhamdulillah, terus suster datang ke gue, ngeliatin, terus nyusuin di badan bentar, habis itu nanya, gue nanya, sus, lengkap kan ya fisiknya, tangannya, kakinya, semuanya, jari-jarinya lengkap kan, matanya lengkap, oh ya udah gitu. Tapi gue tetap nangis terus, nggak tahu kenapa. Gue bener-bener pengen itu cepet-cepet keluar dari ruangan operasi. Gue pengen ketemu sama nyokap gue. Gue udah setelah dari ruangan operasi kita dipindahin ke ruangan observasi. Di ruangan observasi itu kan sejaman lebih ya. Gue tuh sampai berkali-kali ngomong ke dokternya, dok ini kapan saya boleh keluar, dok kapan saya boleh keluar. Padahal tuh lagi lemes gitu loh, lagi nggak, itu kan masih ada efek biusnya ya. Tapi gue benar-benar sepengen itu ketemu sama nyokap gue. Dan selama di ruangan observasi itu gue nggak berhenti nangis ya. Jadi dokter, suster, dan bidan di situ tuh bingung, nih orang kenapa ya, kan lahirannya udah beres, terus masih ada bius, jadi nggak mungkin sakit gitu ya. Tapi kenapa nih si ibu satu ini tuh nangis terus gitu loh. Tapi pada saat akhirnya ada dokter lah yang nyamperin gue cuma bilang, kapan saya boleh keluar, saya pengen keluar, iya saya kasih waktu sejam lagi ya, kan disuruhnya itu 1,5 jam ya, sejam lagi ya, ya udah. Nah pas keluar dari situ gue ketemu sama suami gue, terus habis itu disambut sama nyokap gue. Di situ gue langsung, kayaknya gue share deh itu kan videonya ke lo ya Cek ya, di situ gue langsung megang tangan nyokap gue say thank you ke nyokap gue, minta maaf ke nyokap gue bener-bener, bukan berarti gue banyak banget kesalahan sama nyokap gue makanya gue ngerasa, atau enggak gue lagi berantem sama nyokap gue makanya gue segitunya gitu, enggak. Tapi karena gue menjalani proses bersalin yang sangat panjang, induksi, terus ini gue jadi ngerasain gimana ada di posisi nyokap gue ketika berusaha ngelahirin gue Cek. Jadi karena kan pada saat ngelahirin gue kayaknya prosesnya nyokap gue juga cukup panjang ya, jadi gue kayak ya Allah mulia banget gitu loh hati nyokap gue.
kayak gue mungkin selama ini gue ada salah, kata-kata gue mungkin ada yang menyakitkan nyokap gue, mungkin gue terlalu sibuk sama kerjaan gue. Jadi yang tadinya gue sakit, apa yang nangis-nangisnya tuh karena sakit kontraksi, sakit karena suntikan, ini tuh gue nangis bener-bener pure karena gue tuh takut gue nggak punya waktu untuk ketemu nyokap gue, untuk minta maaf ke nyokap gue, untuk bilang makasih ke nyokap gue, dan untuk ngasih tahu seberapa berharganya nyokap gue tuh buat gue gitu loh, Cek. Gila, abis ini nyokap lo nonton video ini pasti terharu, nangis. Tapi bener sih, kayak maksudnya setelah lu menjadi ibu, lu ngerti banget ya kayak jadi ibu tuh nggak cuman kayak sesuatu yang gampang, karena banyak orang kan yang mengecilkan profesi ibu ya, kayak Betul. Cuman ibu rumah tangga, cuman ngurus rumah, ngurus anak, apa susahnya gitu. Tapi kita sebagai ibu yang hamil 9 bulan, bahkan dari kita tahu kita hamil aja, kita tuh udah bener-bener jagain kayak makanan nggak boleh sembarangan, terus nggak boleh kecapean, apa segala macam tuh kita pikirin bukan buat diri kita doang loh, tapi buat anak kita yang even kita belum ketemu. Nah, terus belum lagi ditambah setelah 9 bulan hamil, lu harus go through perjalanan persalinan yang gak gampang banget kan kalau buat lo ini gitu. Kayak benar-benar story yang gak semua orang experience. Jadi ya benar sih, pasti lu ngerasa di saat itu benar-benar perjuangan ibu tuh luar biasa banget, dan emang kita harus apresiasi sih buat ibu-ibu semuanya ya, mau lahiran normal cuman 1 jam keluar, mau 36 jam kayak lu, atau sesar atau apapun itu, ya semuanya tetap jadi ibu yang hebat buat anak masing-masing sih. Dan kita nggak bisa compare ya satu sama lain ya, kayak lu lebih jago karena lu 36 jam lo berjuangnya, kalau lu cuman sesar 1 jam selesai kayak gitu, karena semua punya cerita dan juga jalannya masing-masing gitu. Betul, terus betul. Dari perjalanan lu semua nih untuk closing video kita hari ini, apa sih yang lu pelajarin? Perjalanan lu nggak gampang, udah pasti. Lu experience normal, udah ngeden, terus dokter tadi udah bilang nih udah tinggal dikit lagi nih, kayak kok kayak gregetan banget tinggal dikit lagi, tapi tiba-tiba kita harus sesar deh gitu kan, kayak udah seneng terus tiba-tiba kayak dijatuhin lagi gitu, terus nunggu lagi 2 jam buat masuk ruang operasi. Dan maksudnya ini panjang banget gitu. Apa sih yang lo pelajarin dan apa pesan-pesan yang lo mau sampein ke penonton kita hari ini? Kalau misalnya perjalanan kehamilan mereka mungkin nggak gampang atau ada masalah atau apa gitu? Kalau dari gue, kalau misalnya yang gue pelajarin banget ya, Cek ya, untungnya tuh gue punya plan A sampai plan Z, mungkin nggak sampai Z kali ya, tapi gue punya plan terbaik sampai plan terburuk. Jadi secara mental gue udah siap nih, once kenapa-napa gue udah siap aja gitu secara mental ya. Jadi buat para mom millennials itu harus jadi jangan gue harus normal nih, gue harus sesar nih, tapi prepare juga, bisa jadi pada saat lo mau normal ya kayak saya ini harus sesar, atau pada saat mau sesar ternyata anaknya brojol duluan gitu kan, kita nggak tahu. Jadi harus prepare segala plan yang mungkin terjadi dari mental, dari fisik, karena nggak menjamin lo bilang lo mau lahiran normal, lo bakal lahiran normal juga tuh nggak menjamin gitu. Nah yang kedua, kalau gue tuh lebih banyak baca sih, Cek, sama kepo. Jadi kira-kira untuk lahiran normal apa yang perlu dipersiapkan, untuk lahiran sesar apa yang perlu dipersiapkan. Jadi once itu switch, walaupun secara mental gue udah siap karena gue punya plan itu, tapi knowledge gue juga ada nih, ketika sesar gue akan ditusuk ini, disuntik ini, nanti gue akan bukan berhalusinasi sih, gue bakal nggak sadarkan diri pada saat sesar ya. Terus kalau pada saat normal gue tahu gue harus pada saat kontraksi gue harus atur nafas seperti apa gitu. Jadi knowledge juga penting. Sama yang ketiga, dana cadangan juga penting. Kenapa? Karena to be honest gue nggak kecewa sih dari lahiran normal di switch ke sesar tuh hal yang menurut gue ya oke-oke aja gitu. Tapi ketika lo lihat bill, ya lo harus bayar keduanya gitu. Lo harus bayar lahiran normal, lo juga harus bayar lahiran sesar. Jadi ya lo harus prepare juga biaya gitu. Jadi ya tadi gue bilang secara mental lo harus siapin, lo harus punya plan, terus lo juga harus punya knowledge, sama yang terakhir lo harus siapin budget. Iya. Bener banget, gue setuju sih. Apalagi budget itu mungkin yang paling mengagetkan kali ya. Karena kalau mental kita udah bisa siapin dari kita tahu hamil,
Terus kalau ini karena plan lu berubah di hari H gitu, berarti lu memang harus punya dana cadangan juga untuk kayak worst case apapun terjadi gitu. Betul. Betul Oke. itu sih. Thank you banget buat teman kita Ola hari ini yang udah share banyak banget experience-nya ke kita. Gila sih, gue kalau di posisi lu gue yakin gue nggak akan bisa sih. Karena gue kalau kan emang ada orang ya yang takut untuk lahiran normal, ada juga yang sebaliknya yang takut kayak lu tadi takut jarum, jadi dia takut lahiran sesar gitu. Nah kalau gue kan takut normal tuh, kayak gue takut banget harus digunting apa segala macam dalam keadaan sadar gitu. Jadi ya gitu, dan kita hargain juga ya keputusan setiap orang, kayak dia mau milih lahiran apa antara normal ataupun sesar, ya itu memang kita harus hargain keputusan masing-masing dan kita nggak boleh judge apapun itu keputusannya karena itu memang yang terbaik untuk mereka. Nah, jadi mungkin kita udahin dulu video hari ini. Nanti ke depannya kalau misalnya ada cerita apapun lagi atau millennials yang mungkin mau tanya sama Ola tentang, karena Ola udah experience dua-duanya. Nah, kalau saya kan nggak punya pengalaman nih, baru sesar doang sekali. Nah, kalau Ola karena ada dua-duanya, dan kalau ada yang mau tanya, bisa komen di bawah, nanti Ola akan jawabin satu-satu. Awas Ola nggak jawab. Nah, oke, sekarang kita, kenapa? Akan dibantu oleh admin. Oh iya benar-benar akan dibantu, soalnya awalnya tuh nggak ada waktu buat balas-balas gitu ya, terlalu sibuk. Sekarang aja nih kita mau back to duty ya, anak kita udah meraung-raung dua-duanya, jadi kita harus kembali ke job desk kita yang utama lagi. Jadi kita akhiri dulu video hari ini, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di video yang selanjutnya. Oke, thank you lah. Thank you, Michi. Bye-bye.